Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Malam di Kyoto menyimpan banyak cerita. Lampu kota berkelip lembut di sela-sela hujan rintik yang membasahi jalan, membentuk pantulan kuning keemasan di trotoar batu. Di sudut distrik Gion, sebuah klub malam tersembunyi berdiri di antara bangunan tua. Eksteriornya tidak mencolok, hanya ada tulisan kecil bertuliskan Amber Room di kaca berembun. Sayaka berjalan sendirian, langkahnya ringan namun gugup. Blazer hitamnya sudah ia lepas dan gantung di lengan, menyisakan gaun kerja ketat berwarna biru, gelap yang membalut tubuhnya. Rambut panjangnya basah sebagian karena hujan yang tiba-tiba turun. Ia masuk ke dalam klub tanpa banyak berpikir, mengikuti ajakan rekan kerja yang tadi malam memaksa. Sekali-sekali bersenang-senang, Sayaka-san. Di dalam, suasana klub tidak seramai yang ia bayangkan. Lampu neon ungu dan biru menari lembut di langit-langit, diiringi dentingan musik elektronik pelan. Bar panjang dengan lampu remang berada di sisi kiri ruangan. Sayaka menarik napas pelan, mencoba mengendurkan lelah dari kantor yang belum juga hilang. Ia berjalan ke bar dan duduk di bangku ujung. Di belakang meja, seorang pria muda dengan rambut hitam berdiri meracik minuman. Ia tinggi, ramping, dan mengenakan kemeja hitam dengan lengan digulung ke siku. Saat ia menoleh, mata mereka bertemu. Pandangan itu tak berlangsung lama, tapi cukup untuk membuat Sayaka membetulkan posisi duduknya. "Selamat malam. Mau pesan apa?" tanya pria itu dengan suara rendah, namun hangat. Sayaka tersenyum kecil, menyembunyikan degup jantungnya yang tiba-tiba berubah ritme. "Apa yang kamu rekomendasikan untuk malam hujan yang sepi?" Pria itu mengangkat alis sedikit. Saya punya satu racikan pribadi. Lembut, hangat, sedikit pahit di awal, tapi ada rasa manis setelahnya. "Seperti hidup ya?" balas Sayaka setengah bercanda. Ia tertawa pelan, dan pria itu hanya tersenyum. Ada sesuatu dalam senyumnya. Bukan ramah biasa, tapi seperti seseorang yang sudah lama lelah tersenyum. Sayaka memperhatikan tangannya yang cekatan mencampur bahan-bahan, dan aroma kopi serta kayu manis perlahan naik ke udara. "Namamu siapa?" tanya Sayaka begitu minumannya sampai. "Minato," jawabnya singkat. "Kamu?" "Sayaka," balasnya menyentuh gelasnya dan mencicipi. Ini enak sekali. Kamu bikin sendiri?" Minato mengangguk. "Kamu pertama yang coba di luar staf." Sayaka memandang pria itu beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Matanya hitam, dalam, dan ada bekas luka kecil nyaris tak terlihat di bawah rahangnya. Ia tidak ingin menebak, tapi pria ini bukan barista biasa. Percakapan mereka terus berlanjut, pelan-pelan, seperti dua orang asing yang saling mengupas hati dengan kalimat netral. Sayaka menceritakan tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan media yang sibuk dan penuh drama internal. Minato mendengarkan dengan sabar, sesekali menyela dengan pertanyaan pendek. Hujan di luar masih turun, ketika jam menunjukkan pukul 1 pagi. "Kurasa aku harus pulang," kata Sayaka, bangkit dari bangku bar. "Jalan kaki?" tanya Minato. "Ya, taksi susah kalau hujan begini." Minato menatap keluar sebentar, lalu berkata, pelan, "Tunggu sebentar." Ia melepas apron, mengambil payung panjang dari balik meja, lalu berjalan menghampiri Sayaka. "Aku temani sampai ujung jalan. Banyak orang aneh kalau lewat jam segini." Sayaka mengangguk tanpa banyak bicara. Mereka berjalan berdua di bawah payung yang sama. Jarak mereka dekat, lebih dekat dari seharusnya. Sayaka bisa mencium aroma tubuh Minato yang bercampur dengan aroma kopi dan cedar. "Kenapa kamu kerja di tempat seperti itu?" tanya Sayaka tiba-tiba. Minato tidak langsung menjawab, karena tempat seperti itu tidak banyak bertanya soal masa lalu. Sayaka menoleh padanya, tapi Minato hanya menatap lurus ke depan. Hujan mengguyur pelan-pelan di sisi luar payung. Langkah mereka menyisakan gema di jalan sepi. Saat mereka tiba di ujung jalan, Sayaka berbalik. "Terima kasih sudah menemani," katanya lembut. Minato menatapnya dalam-dalam. "Kalau kamu datang lagi, aku akan buatkan minuman yang lebih manis." Sayaka tersenyum, dan sebelum ia sadar, ia sudah berkata, "Aku pasti datang lagi." Mereka berpisah malam itu tanpa menyentuh.
tanpa pelukan, tanpa ciuman. Tapi udara di antara mereka menyimpan sesuatu yang tak terucap, rasa penasaran, ketertarikan, dan mungkin sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Dan di malam hujan itu, tanpa disadari keduanya, bab pertama dari kisah yang akan mengubah hidup mereka telah dimulai. Sayaka berdiri di depan cermin apartemennya keesokan malam. Rambut panjangnya ia sisir perlahan, membiarkannya terurai seperti malam sebelumnya. Di antara gumpalan uap dari teh hijau hangat di tangannya, ia memandangi bayangan dirinya dan memikirkan satu hal, Minato. Ada sesuatu yang mengusik, senyumnya terlalu tenang, matanya terlalu dalam, dan caranya bicara, seolah sedang menyembunyikan badai. Sayaka bukan remaja yang mudah terpesona oleh pria tampan, tapi entah kenapa, pria itu membuatnya ingin tahu lebih dari apa yang dia ceritakan. Dan malam ini, dia kembali ke Amber Room. Klub itu tetap tenang, sedikit lebih ramai dari semalam, tapi tidak bising. Musik lembut bergema seperti alunan detak jantung yang lambat. Minato sedang sibuk di bar saat Sayaka masuk. Sekali lagi, pandangan mereka bertemu. Tapi kali ini, senyum Minato sedikit lebih hangat. Aku menepati janji, ujar Sayaka, duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Minato mengangguk sambil tersenyum samar. Dan aku akan menepati punyaku. Kali ini, ia menyajikan minuman berwarna keemasan dengan busa lembut di atasnya, dihias kelopak bunga kering yang harum. Sayaka mencicipinya. Rasa madu, jeruk, dan sedikit pahit dari teh hitam memenuhi lidahnya. Lembut, rumit, dan menenangkan. Seperti cara Minato melihatnya, minuman ini seperti kenangan masa kecil yang hampir hilang, gumam Sayaka. Minato menunduk sedikit, seperti tersentuh. Itu maksudnya. Percakapan mereka malam itu lebih akrab tentang tempat favorit, makanan yang mereka suka, hingga impian yang hampir mereka lupakan. Tapi saat Sayaka bertanya tentang keluarganya, Minato diam sejenak. Ayahku dulu punya kedai kopi kecil, katanya akhirnya. Di Osaka. Tapi semuanya berubah sejak malam itu. Malam apa? Sayaka bertanya pelan. Minato hanya menggeleng pelan. Cerita panjang. Sayaka tak mendesak. Ia tahu rasa sakit yang tertahan lebih kuat dari apapun. Namun, dia semakin yakin. Minato menyimpan rahasia besar. Dan sesuatu di balik wajah tenangnya itu, seperti bayangan yang mengintai di balik lampu bar. Menjelang malam berakhir, seorang pria berjas hitam masuk ke dalam klub. Tubuhnya besar, wajahnya keras. Ia tak memesan apapun, hanya berdiri di dekat bar dan memperhatikan Minato. Sayaka melihat pria itu dari sudut matanya, merasa ada sesuatu yang tak beres. Saat ia hendak bertanya, Minato menunduk sejenak lalu tersenyum padanya. Tapi kali ini, senyumnya terasa berbeda. Terlalu dibuat-buat. Sayaka, katanya, kalau nanti kamu datang lagi, dan aku tidak ada di sini, jangan tanya siapapun, oke? Sayaka terdiam. Kenapa kamu bicara seperti itu? Minato menatapnya dalam-dalam, karena ada hal-hal yang sebaiknya tetap jadi misteri. Sayaka merasa sesuatu menggeliat di perutnya. Campuran ketertarikan, rasa takut, dan firasat buruk. Malam itu, sebelum pulang, Minato menyelipkan secarik kertas kecil ke dalam dompetnya saat dia tak melihat. Di atasnya tertulis, kalau kamu ingin tahu siapa aku sebenarnya, jangan datang ke klub. Cari aku di Taman Maruyama, tengah malam, tapi sendiri. Dan ketika Sayaka membuka dompet itu di rumah, hatinya berdegup kencang. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap, dari senyuman Minato di balik meja bar. Dan ia tahu, ia akan datang. Udara malam Kyoto menyelimuti kota dengan keheningan yang rapuh. Di antara derik serangga dan desau angin dari pepohonan tua, Sayaka melangkah menyusuri jalan setapak di Taman Maruyama. Jam menunjukkan tengah malam. Lampu taman menyala redup, menciptakan bayangan panjang yang melintang di jalan berbatu. Langkahnya ragu, tapi hatinya mantap. Rambut hitamnya tertiup angin. Tubuhnya dibalut mantel panjang krem yang membuat kulitnya tampak seputih cahaya bulan. Di tangannya, secarik kertas pesan Minato yang ia temukan semalam. Ia membacanya berulang kali, mencoba memahami niat di balik kalimat itu.
Tapi tetap tak ada yang bisa menjawab. Siapa sebenarnya pria itu? Sayaka tiba di sebuah area terbuka, tempat pohon sakura tua berdiri membelakangi kolam kecil. Dan di sana berdiri Minato, mengenakan hoodie gelap dan celana kasual. Bayangan wajahnya tertutup sebagian oleh rambut panjang yang terurai dari ikatannya. Ia menoleh, seolah sudah tahu Sayaka akan datang. "Kamu datang," katanya pelan. Sayaka mengangguk, suaranya nyaris tak terdengar. Aku penasaran. Minato menghela napas. Tangannya meraih saku hoodie-nya, lalu ia keluarkan selembar foto kusut. Ia menyodorkannya kepada Sayaka. Di foto itu, tampak seorang pria lebih muda, Minato, bersama seorang pria paruh baya berkumis, berdiri di depan sebuah kedai kopi sederhana. Di belakangnya, sebuah logo kecil tertulis, Yoru no Kohi, kopi di malam hari. "Ini ayahku. Dia dibunuh 2 tahun lalu," ujar Minato. Suaranya tenang namun berat. "Dan aku tahu siapa pelakunya." Sayaka membeku. "Siapa?" "Orang itu yang semalam berdiri di klub. Namanya Kurosawa. Dia mantan Yakuza yang sekarang menjalankan jaringan pemerasan. Ayahku menolak membayar uang keamanan. Malam berikutnya, kedai kami terbakar. Ayahku ada di dalam. Suasana mendadak terasa pekat, seolah malam pun menahan napas. Sayaka duduk perlahan di bangku batu, memandangi Minato yang menunduk. "Jadi, kamu bekerja di klub itu untuk mendekati Kurosawa?" Minato mengangguk. "Aku menyusup, mengumpulkan informasi. Aku tahu itu gila, tapi aku tak bisa tidur setiap malam tanpa melakukan sesuatu." Sayaka mendekat, menatap mata Minato dari jarak dekat. Dalam tatapan itu, ia melihat lebih dari sekadar dendam. Ia melihat kesedihan yang membatu. "Kamu tidak sendiri," ucap Sayaka pelan. "Tapi kamu juga tidak boleh mati karena ini." Tiba-tiba, jarak di antara mereka seperti tak ada. Minato berdiri sangat dekat. Napasnya menyentuh wajah Sayaka. Tangan Sayaka menyentuh dada Minato, merasakan detak jantungnya yang cepat. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Minato menyentuh pipi Sayaka. "Kamu aneh. Kita baru kenal, tapi aku merasa seperti kamu adalah satu-satunya yang bisa membuatku bertahan waras." Sayaka tersenyum tipis. "Aku mungkin aneh, tapi kamu juga orang gila. Kalau begitu kita cocok." Mereka tertawa kecil, lalu mendadak hening. Tubuh mereka semakin dekat, dan Minato menunduk perlahan. Bibirnya menyentuh bibir Sayaka dalam ciuman lembut yang penuh emosi. Tidak terburu-buru, tidak liar, tapi seolah 2 jiwa yang lelah akhirnya menemukan pelabuhan. Saat mereka berpisah, Sayaka menyentuh wajah Minato dan berkata pelan, "Kalau kamu mau teruskan semua ini, aku ingin tahu segalanya. Dan aku akan tetap di sini." Minato mengangguk, matanya tampak basah. Malam itu mereka duduk bersama di bangku batu hingga langit mulai terang. Tak ada janji-janji muluk, tak ada rencana balas dendam yang jelas. Tapi untuk pertama kalinya, dalam waktu lama, Minato tak merasa sendiri. Dan Sayaka menyadari hatinya sudah mulai berpaut pada pria asing yang menyimpan luka. Dan pada malam-malam seperti ini yang tak ingin berakhir. Kyoto, keesokan harinya. Matahari sudah tinggi ketika Sayaka terbangun di apartemennya. Matanya terbuka pelan, menatap langit-langit kamarnya yang putih pucat, namun pikirannya masih tertinggal di bangku taman malam tadi. Rasa hangat dari ciuman Minato masih tersisa di bibirnya. Tapi bersamaan dengan itu, muncul juga rasa takut. Apa yang sebenarnya telah ia masuki? Dia duduk di tepi ranjang, memandangi tangannya sendiri. Perempuan biasa, pekerja kantoran dengan masa lalu yang ia kira sederhana. Namun sekarang, ia berada di tengah dunia yang tak pernah ia pahami. Dendam, kriminal, Yakuza. Ponselnya bergetar. Pesan dari Minato. "Minato, malam ini aku harus kerja. Tapi akan ada pertemuan di ruangan VIP. Kurosawa akan datang. Aku akan kirim sinyal kalau ada yang janggal. Jangan datang. Kecuali aku tak kirim kabar sampai pukul 1 pagi." Sayaka menatap layar itu lama sekali. Tidak, dia tidak bisa hanya menunggu.
Dia bukan tipe wanita yang tinggal diam di balik bayang-bayang. Bukan setelah melihat mata Minato yang penuh luka itu. Malam itu, Sayaka berdiri di depan cermin. Ia mengenakan gaun hitam elegan tanpa lengan. Rambutnya dikuncir rendah, bibirnya merah tua. Tidak seperti dirinya yang biasanya. Tapi malam ini, ia bukan hanya Sayaka si pekerja kantoran. Ia adalah seseorang yang membawa tekad dan rahasia perasaan yang semakin dalam. Dengan langkah mantap, ia memasuki klub malam tempat Minato bekerja. Musik elektronik menyapu ruang seperti arus listrik. Lampu strobo menciptakan ilusi gerak yang tak nyata. Matanya mencari. Dan di sana, di balik bar, Minato berdiri mengenakan kemeja gelap ketat dan celemek. Ia tak melihat Sayaka masuk, terlalu sibuk melayani minuman. Sayaka tidak ingin langsung menghampiri. Ia memilih duduk di pojok, memperhatikan. Tak lama, pria tua berjas putih masuk. Langkahnya lambat, tapi pasti. Di belakangnya, dua pria bertubuh besar mengikuti. Itu dia, Kurosawa. Minato menatapnya sejenak dari jauh, dan pandangan mereka bertemu. Minato tampak terkejut melihat Sayaka di sana. Ia menggeleng pelan, bibirnya membentuk kata tanpa suara. "Kenapa kamu di sini?" Tapi Sayaka hanya menatapnya tenang. "Aku di sini, bersamamu." Kurosawa dan dua pengawalnya menuju ruang VIP. Tak lama kemudian, salah satu bartender membawa nampan minuman masuk ke sana, dan Minato ikut. Sayaka menggigit bibir. Pukul 12.10, ia menunggu. 12.40. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Dan saat jarum jam menyentuh pukul 1 pagi, Sayaka berdiri. Ia bergegas menuju lorong VIP. Tak ada siapapun. Ruangan-ruangan sunyi. Ia mendorong satu pintu terbuka perlahan. Gelap, kosong, pintu kedua, penuh asap rokok. Tapi tidak ada Minato. Pintu ketiga, terkunci. Sayaka menempelkan telinganya. Suara tawa samar, lalu suara benda jatuh. Jantungnya berdetak keras. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu merogoh saku kecil gaunnya, mengeluarkan pin rambut logam. Dengan jari gemetar, ia mencoba membuka kunci. 5 detik. 10. Klik. Pintu terbuka perlahan. Ruangan gelap dengan cahaya temaram dari lampu gantung merah. Minato terduduk di kursi, tangan terikat ke belakang, mulutnya disumpal. Wajahnya memar. Di depannya, Kurosawa berdiri sambil memegang pisau kecil. "Kukira ada mata-mata," ujar Kurosawa pelan. "Tapi tidak kusangka secepat ini aku menemukannya." Sayaka berdiri membeku di ambang pintu. Suasana seperti berhenti. Kurosawa menoleh, menatapnya. "Kamu? Siapa?" Sayaka menelan ludah. Tapi sebelum ia menjawab, Minato menggertakkan giginya, berusaha bicara. Sayaka melangkah maju. "Aku hanya pelanggan, tapi kalian sudah keterlaluan." Kurosawa tertawa pelan. Pelanggan yang bisa membuka kunci pintu VIP? Menarik. Ia mengangkat pisaunya. Tapi saat itulah, Sayaka bergerak cepat. Ia melempar vas kecil dari meja ke wajah pria tua itu, lalu berlari ke arah Minato dan menendang meja ke arah pengawal yang hendak maju. Kacau. Minato menggeleng kuat, seolah berkata, "Lari." Tapi Sayaka justru mengambil pisau yang jatuh dan memotong ikatan di tangan Minato. Dalam satu hentakan, pria itu bebas dan berdiri dengan sisa tenaga, meraih botol vodka, lalu memecahkannya ke kepala salah satu pengawal. Akhirnya, mereka berhasil kabur keluar lewat pintu belakang klub. Napas mereka terengah, tubuh mereka berdarah dan berdebu. Sayaka memeluk Minato erat, tubuhnya gemetar. "Kamu gila," kata Minato, setengah tertawa. Sayaka menangis. "Aku takut kehilangan kamu." Minato mencium dahi Sayaka, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari semua ini." Dan dalam pelukan malam Kyoto, di gang belakang yang sunyi, mereka berdiri saling menggenggam. Malam itu di Kyoto seperti membeku. Setelah berhasil kabur dari klub, Minato dan Sayaka menginap di sebuah penginapan kecil yang tersembunyi di pinggir kota. Hujan turun pelan di luar jendela saat Sayaka duduk di sisi ranjang, memandangi tubuh Minato yang setengah terbuka oleh kaos yang robek. Lebam di dada dan bahu,
goresan pisau tipis di lengan kirinya. Sayaka mengambil kain hangat dan pelan-pelan membersihkan luka Minato. Ia tak berkata apapun, tapi matanya berbicara. Antara marah, takut, dan cinta yang baru tumbuh, namun sudah terlalu dalam. Aku nggak ingin kamu terluka, ucapnya lirih. Minato menghela napas, duduk bersandar pada dinding. Aku terbiasa. Sayaka menatapnya tajam. Itu bukan jawaban. Kau bukan boneka. Kau bukan alat pelampiasan. Minato tertawa miris. Aku tahu. Tapi dunia yang kutinggali bukan dunia biasa, Sayaka. Dan kau sudah masuk terlalu dalam. Sayaka menggenggam tangannya, lalu bawa aku lebih dalam lagi. Minato memejamkan mata sejenak, lalu membukanya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang adiknya yang dibunuh 5 tahun lalu karena kesalahan transaksi narkoba yang bukan milik mereka. Tentang bagaimana ia berusaha masuk ke jaringan bawah tanah hanya untuk mengorek kebenaran. Tentang bagaimana Kurosawa terlibat, dan bagaimana Minato menyamar sebagai barista biasa untuk masuk ke sistem dari dalam. Sayaka mendengarkan dalam diam, menahan napas. Jadi kau menyimpan semua ini sendiri? Minato menunduk. Sampai kau datang. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke Osaka. Sayaka kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa, tetapi pikirannya terus melayang ke Minato. Mereka mulai bertukar pesan rahasia lewat kode. Mereka tak bertemu terlalu sering, demi menjaga keselamatan. Tapi setiap pertemuan terasa seperti waktu yang dicuri dari dunia yang penuh ancaman. Pada suatu malam, Sayaka mengajak Minato ke apartemennya. Malam tenang, musik pelan, teh hijau di meja. Mereka duduk di sofa, saling menatap, dan percakapan meluncur dari tawa ringan sampai pada kesunyian yang dalam. Sayaka bersandar di bahu Minato. Apa kamu nggak takut kalau kamu mati seperti adikmu? Minato tak langsung menjawab, tapi tangannya menyentuh pipi Sayaka dan ia menoleh padanya. Aku takut kehilangan kamu lebih dari aku takut mati. Kalimat itu seperti merobek batas antara pertahanan dan kerinduan. Sayaka mencium Minato. Pelan, lembut, tapi penuh perasaan. Bibir mereka menyatu dalam ketulusan yang menekan dada. Ciuman itu berkembang, lebih dalam, penuh hasrat terpendam. Tapi saat tangan Minato mulai menyentuh punggung Sayaka, ia menghentikannya. Belum waktunya. Minato menatap matanya. Aku nggak akan memaksa. Sayaka tersenyum lembut dan memeluknya erat. Aku ingin malam pertama kita, saat semuanya selesai. Saat kita bebas. Mereka saling berpelukan di bawah cahaya lampu temaram. Tubuh yang saling membutuhkan, tapi jiwa yang lebih ingin menyatu dengan ketulusan. Dan di luar, di balik bayang malam kota Osaka, mata-mata Kurosawa mulai bergerak. Salah satu dari mereka kini tahu bahwa Minato menyimpan sesuatu. Dan bahwa ada seorang wanita bernama Sayaka yang mungkin jadi titik lemahnya. Bayangan-bayangan mulai menyusup diam-diam. Dan cinta mereka kini tidak hanya diuji oleh bahaya, tapi juga oleh kepercayaan dan waktu yang semakin sempit. Kehidupan kembali berjalan, tapi tidak pernah sama lagi. Di pagi hari, Sayaka masih bekerja sebagai karyawan kantor di distrik bisnis Kyoto, tersenyum pada rekan kerja dan mengikuti meeting. Namun tiap suara notifikasi ponsel, setiap orang asing yang menatap terlalu lama, membuatnya waspada. Minato pun mulai merasa langkahnya diawasi. Klub tempat ia bekerja mulai sunyi, tak seramai biasanya, seperti ada sesuatu yang ditarik dari balik layar, seolah Kurosawa sedang menyusun permainan baru. Dan Minato adalah pion yang telah terlalu jauh melangkah dari jalur. Suatu malam, saat Sayaka pulang kerja, ia menemukan amplop terselip di bawah pintu apartemennya. Isinya, sebuah foto dirinya sedang berjalan dengan Minato di sebuah geng, dan catatan tangan kasar bertuliskan, "Kamu main dengan api, dan api membakar." Sayaka terdiam, tubuhnya gemetar. Nafasnya tak teratur. Ia segera menelepon Minato, tapi tak diangkat. Panik, ia mengenakan jaketnya dan keluar malam itu juga. Mencari ke tempat pertama yang ia pikirkan. Klub malam tempat Minato biasa bekerja.
Namun ketika ia tiba di sana, klub itu tutup, digembok, lampu-lampu padam. Tidak ada suara musik, hanya dingin dan sunyi yang menakutkan. Sayaka berdiri di depan pintu, memeluk tubuhnya sendiri, merasa seolah ditinggalkan. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya dari belakang. Sayaka. Ia menoleh cepat. Minato. Maaf, kata Minato pelan. Aku tahu ini gila, tapi kau harus ikut aku sekarang. Mereka naik ke motor Minato dan melaju keluar kota, menuju rumah tua milik temannya di pedesaan pinggir Kyoto. Begitu sampai, mereka mengunci pintu, menyalakan perapian, dan akhirnya bisa berbicara dengan tenang. Aku tahu, mereka mulai mengincar kamu, kata Minato. Menatap dalam. Aku nggak bisa maafkan diriku sendiri kalau kamu terluka karena aku. Sayaka menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Kalau kamu ingin aku pergi, aku nggak akan pergi, ucapnya tegas. Minato menatapnya, seperti ingin membantah, tapi tak sanggup. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia memeluk Sayaka, erat, dalam, seperti ingin melindungi seluruh luka dunia dari tubuh wanita itu. Dan malam itu, pelukan mereka bukan sekadar kenyamanan, tapi pengakuan bahwa mereka tak akan menyerah. Bahwa cinta ini bukan lagi percikan api di tempat gelap, tapi cahaya yang harus mereka pertahankan meski seluruh dunia ingin memadamkannya. Namun paginya, saat Sayaka terbangun, Minato tidak ada di sampingnya. Ia berlari keluar, mencarinya ke halaman, ke dapur, ke ruang belakang. Dan di atas meja, ia menemukan secarik kertas tulisan tangan Minato. Maafkan aku, ini bukan pelarian. Aku hanya harus menyelesaikan ini dengan caraku. Jangan ikut aku, jangan cari aku. Aku akan kembali. Saat semuanya selesai. Tubuh Sayaka melemas. Ia jatuh duduk di lantai, memegangi kertas itu seakan bisa menahannya tetap hangat. Tapi ia tahu, ini adalah momen yang akan menentukan. Ia bisa menunggu. Atau ia bisa bertarung. Sayaka bangkit perlahan. Tatapannya berubah. Jika Minato memilih menghadapi semuanya sendiri, maka ia juga akan melakukan sesuatu. Ia bukan korban. Ia bukan gadis yang menunggu diselamatkan. Ia adalah wanita yang telah mencintai terlalu dalam untuk tinggal diam. Dan malam berikutnya, seseorang akan terkejut saat tahu bahwa Sayaka tak lagi takut. Kyoto tak pernah setenang malam ini. Tapi bagi Sayaka, ketenangan hanya ilusi tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Minato telah menghilang. Ia tahu ini bukan pengkhianatan. Ini pengorbanan, tapi itu justru membuatnya lebih marah. Marah karena pria yang ia cintai memilih memikul semuanya sendiri. Sayaka duduk sendirian di apartemennya, lampu dimatikan, laptop terbuka. Di layar, terbentang laporan-laporan internal perusahaannya yang dulu tak pernah ia sentuh dengan perhatian. Kini, tiap kata terasa mencurigakan. Ia mulai menyusun potongan informasi, kontrak investasi, nama-nama penyalur barang misterius, hingga rekening bank yang mengalir dari satu perusahaan hantu ke perusahaan lainnya. Satu nama terus muncul, Kurosawa. Beberapa hari kemudian, Sayaka mulai menyamar. Ia mengenakan kacamata hitam, pakaian kasual yang berbeda dari biasanya, dan menyusuri distrik malam di Osaka. Di antara deretan bar dan klub yang gemerlap, ia menyusup ke jaringan bawah tanah, yang dulu hanya terdengar dalam bisikan, tempat transaksi, informasi gelap, dan orang-orang yang bekerja di sisi bayangan hukum. Dengan bantuan Riko, seorang bartender wanita yang pernah menjadi teman SMA-nya dan kini bekerja di klub bergengsi, Sayaka mendapatkan akses ke informasi. Kurosawa tidak hanya pengusaha ilegal biasa, dia punya kekuasaan di balik layar. Orang-orang takut padanya bukan karena uangnya, tapi karena ia menyimpan rahasia dan bisa menghancurkan siapapun dengan satu panggilan. Namun Riko juga membisikkan sesuatu yang mengejutkan. Minato bukan hanya mantan anak buahnya. Dia dulu pewaris. Sayaka terdiam. Apa maksudmu? Ayah Minato adalah partner Kurosawa. Mereka membangun jaringan ini dari awal sebelum ayahnya meninggal. Minato pergi, tapi dia masih tahu semua rahasia dalam sistem. Dan itu yang Kurosawa takuti. Dunia Sayaka runtuh sesaat. Minato,
anak dari salah satu pendiri jaringan kriminal Osaka. Tapi semua masuk akal. Kenapa Kurosawa terus mengincarnya? Kenapa Minato begitu terampil menghilang? Dan kenapa dia tak pernah bercerita? Minato tak hanya berbahaya karena apa yang ia tahu. Ia adalah kunci untuk menghancurkan kerajaan kegelapan itu dari dalam. Malam itu, Sayaka tak bisa tidur. Tubuhnya tetap di kasur, tapi pikirannya menembus ratusan skenario. Di sisi emosional, ia remuk, tapi di sisi yang lain, tekadnya membara. Ia harus menemukan Minato. Ia harus jadi bagian dari perjuangannya, apapun risikonya. Ia menghubungi Riko kembali. Kamu bilang Minato masih punya akses ke sistem Kurosawa, kan? Iya, dia simpan semuanya di dalam drive terenkripsi. Tapi cuma dia yang bisa buka. Lalu, kalau aku bisa temui dia, kita bisa pakai itu buat menjatuhkan Kurosawa? Riko mengangguk. Dan malam itu juga, Sayaka pergi ke tempat yang Riko sebut sebagai sarang terakhir Minato. Sebuah gudang kosong di pinggir Osaka, tempat dia pernah mengatur rencana terakhirnya. Gudang itu gelap, berdebu, tapi tak kosong. Di sana, dalam bayang remang, Minato berdiri, terkejut melihat Sayaka datang. Mereka saling menatap, hening. Lalu suara Sayaka pecah. Tajam namun lembut. Kamu pikir aku akan membiarkanmu menghilang sendirian? Minato menarik nafas dalam. Ia berjalan pelan mendekatinya. Kamu nggak ngerti, Sayaka. Ini bisa membunuhmu. Aku nggak peduli. Yang membunuhku adalah saat kamu pergi tanpa percaya padaku. Hening sejenak. Emosi menggumpal di udara. Minato meraih wajah Sayaka perlahan, menggenggam pipinya dengan kedua tangan. Maaf, aku takut kehilanganmu. Kalau begitu, jangan pergi lagi. Dan di gudang tua yang remuk oleh waktu itu, mereka kembali dalam pelukan. Tidak panas, tidak liar, tapi dalam dan menyelamatkan. Tubuh mereka saling melekat, saling mencari kenyamanan dalam ketakutan yang sama. Dan malam itu, mereka akhirnya menyatu untuk pertama kalinya. Dengan lembut, dengan pelan, dengan perasaan yang meledak bukan karena hasrat, tapi karena cinta yang terlalu lama dipendam dalam bayang-bayang pelarian. Saat fajar merekah dari sela jendela, Minato membuka drive rahasia itu di hadapan Sayaka. Data-data yang bisa menghancurkan Kurosawa, semuanya ada di sana. Mereka saling menatap. Kini, segalanya berubah. Bukan lagi pelarian, tapi serangan balik. Dan cinta mereka adalah senjatanya. Pagi menyelimuti Osaka dengan kabut tipis. Namun bagi Sayaka dan Minato, semuanya terasa terang. Meski yang akan mereka hadapi justru kegelapan terdalam. Di atas meja kayu lapuk di gudang itu, terbuka sebuah laptop. Di dalamnya, tersimpan semua bukti. Transaksi gelap, penyelundupan senjata, pemalsuan identitas, hingga bukti bahwa Kurosawa telah menyuap beberapa pejabat tinggi untuk menutup mulut. Seluruh struktur kekuasaan yang menjulang ternyata dibangun di atas kebusukan sistematis. Minato duduk bersila, wajahnya serius namun tenang. Di sisinya, Sayaka membolak-balik dokumen digital, matanya menyala tajam. Kini, mereka bukan hanya dua orang yang saling mencintai, tapi juga dua manusia yang punya misi. Menjatuhkan sebuah kerajaan kegelapan yang selama ini membayangi hidup mereka. Kita nggak bisa langsung ke polisi, gumam Minato. Kurosawa punya kaki tangan di mana-mana, termasuk dalam kepolisian. Kalau salah langkah, kita yang dibungkam duluan. Sahut Sayaka, pelan namun pasti. Lalu ke siapa kita bisa percaya? Sayaka menarik napas panjang. Ia membuka kontak ponselnya dan memperlihatkan satu nama. Jin Matsuda, seorang wartawan investigasi senior yang sempat viral karena membongkar skandal politik besar 2 tahun lalu. Dia teman ayahku. Dulu dia pernah bilang, kalau suatu hari aku butuh kebenaran yang hidup, datanglah padanya. Mereka bertemu Jin di sebuah kuil tua di pinggiran Kyoto. Jin, lelaki parubaya dengan sorot mata tajam dan tubuh kurus seperti serigala tua, menyimak penjelasan Minato dan Sayaka tanpa sepatah kata pun. Baru setelah semua selesai, dia bicara, ini bukan sekadar berita, ini peluru, dan aku harus pastikan pelurunya kena tepat di jantung.
Jin menyusun rencana. Mereka akan membuat salinan data, mengatur pertemuan dengan whistleblower internal perusahaan Kurosawa, lalu meledakkan semuanya lewat siaran live di kanal berita independen. Tapi mereka harus hati-hati. Begitu Kurosawa mencium rencana ini, nyawa mereka dalam bahaya. Dan seperti yang dikhawatirkan, keesokan malamnya, seseorang menyusup ke gudang. Minato dan Sayaka sudah pergi. Mereka tahu ini akan terjadi. Namun, gudang itu dibakar habis. Petunjuk yang tertinggal hanyalah abu. Dan bagi dunia luar, seolah-olah Minato dan Sayaka telah lenyap di telan api. Tapi itu bagian dari rencana Jin. Sementara dunia mengira mereka telah mati, Minato dan Sayaka bersembunyi di penginapan kuno dekat Danau Biwa. Disinilah, di bawah cahaya lampu gantung yang temaram, dan suara jangkrik malam, mereka menghabiskan hari-hari terakhir sebelum konfrontasi. Di sebuah malam yang tenang, Sayaka merebahkan kepalanya di dada Minato. "Kalau semuanya gagal, kamu nyesel nggak?" bisiknya. Minato mengecup keningnya lembut. "Aku nyesel, karena nggak nemuin kamu lebih awal." Sayaka tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kalau kita selamat, aku mau bangun hidup baru, jauh dari semua ini. Mungkin buka tempat sendiri. Tempat kecil, tapi hangat. Seperti hati kamu." Mereka berpelukan, dan di tengah ketegangan menjelang perang, cinta mereka menjadi tempat berlindung yang tak tergantikan. Hari H tiba. Jin menyiapkan siaran langsung, menyebarkan teaser berita besar yang akan mengejutkan publik Jepang. Minato dan Sayaka mengenakan masker dan hoodie, masuk ke lokasi siaran di markas media independen bawah tanah. Semua berjalan sesuai rencana, hingga seseorang membocorkan lokasi mereka. Tiba-tiba, listrik padam. Terdengar tembakan. Jin tersungkur, tertembak di bahu. Sayaka menjerit. Minato menyeretnya ke ruang server di belakang, menggandeng drive eksternal, dan langsung menancapkannya ke sistem utama. "Kalau kita gagal sekarang, semua ini sia-sia," pekik Sayaka. "Kita nggak akan gagal." Dengan satu sentuhan terakhir, siaran dimulai. Rakyat Jepang menonton siaran live yang mengguncang. Rekaman suara, bukti transaksi, video penganiayaan, dan semua data yang terhubung langsung ke Kurosawa dan jaringannya. Siaran itu berlangsung selama 30 menit tanpa henti, cukup lama untuk menyebar ke seluruh media sosial, disimpan dan disalin oleh jutaan orang. Kurosawa tak bisa lagi menghapusnya. Dia ditangkap dalam waktu 12 jam. Namun, publik tetap percaya bahwa Minato dan Sayaka telah mati dalam kebakaran gudang. Jin membiarkan narasi itu hidup untuk melindungi mereka. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sudut Kyoto yang tenang, berdiri sebuah kafe dan bar bergaya slow jazz bernama Tsukikage. Interiornya hangat, lampu-lampunya temaram, alunan piano lembut mengisi udara. Di balik meja bar, Minato, dengan rambutnya yang kini lebih panjang dan berkacamata, meracik kopi untuk pelanggan. Di sudut panggung kecil, Sayaka menyapa pengunjung dengan senyum cerah, mengenakan kimono modern. Mereka hidup dalam bayangan, tapi damai. 3 bulan telah berlalu sejak malam ketika Jepang terdiam oleh siaran langsung yang mengguncang kekuasaan. Nama-nama besar tumbang, kekuasaan runtuh, dan rakyat mulai menggugat sistem. Namun, 2 tokoh utama di balik badai itu memilih diam, memilih hidup, memilih cinta. Tsukikage telah menjadi tempat legendaris di Kyoto, tidak karena kemewahan, tapi karena suasananya. Lampu redup temaram, aroma kopi hangat, dan denting jazz lembut dari vinyl player membungkus pengunjung seperti selimut kenangan. Minato menuang espresso ke gelas kaca. Tangannya luwes, matanya fokus. Sejak membuka tempat ini, ia tak lagi dikejar masa lalu. Rambut hitamnya sedikit lebih panjang, dikunci rapi, dan senyumnya selalu menyambut siapapun yang datang. Tapi hanya satu orang yang ia cari di tiap sudut waktu, Sayaka. Sayaka tak hanya pemilik kafe, ia adalah jantungnya. Pagi itu, Sayaka mengenakan sweater krem lembut dan rok panjang hitam.
Rambut hitamnya yang panjang mengalir bebas hingga pinggang. Dan ia tak perlu berdandan glamor untuk jadi pusat perhatian. Ia tak lagi menyembunyikan bekas luka batin. Ia menjadikannya pondasi. Namun pagi itu, seseorang datang. Sosok pria muda berpakaian formal. Ia tak memesan apapun. Ia hanya menyerahkan sebuah amplop pada Sayaka. Dari Jinsan, katanya singkat, lalu pergi. Sayaka membukanya dengan hati-hati. Isinya, 1. Foto-foto lama saat Sayaka dan Minato membantu Jin di ruang siaran. 2. Artikel yang belum dirilis dengan judul 2 pahlawan yang hilang dalam api. Kebenaran di balik nama yang dilupakan. 3. 1 kalimat tulisan tangan. Dunia pantas tahu siapa kalian. Tapi kalian juga pantas memilih kehidupan. Pilihan ada di tanganmu. Jin. Sayaka menggenggam surat itu erat. Matanya memanas. Ia tahu, ada satu keputusan besar yang harus mereka buat. Malamnya, Minato duduk di bangku kayu belakang kafe. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Sayaka mendekat, duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menyerahkan surat itu. Minato membacanya pelan, lalu menatap wajah Sayaka. Kalau kita mengungkap siapa kita, Tsukikage nggak akan pernah sama lagi, ucapnya tenang. Tapi orang juga perlu tahu bahwa cinta dan keberanian seperti ini ada di dunia nyata, kata Sayaka, suaranya bergetar. Aku capek jadi bayangan, Minato. Minato tak menjawab. Ia menatap langit. Lalu, perlahan, meraih pipi Sayaka dan menciumnya lembut. Ciuman penuh rasa terima kasih, penuh luka yang telah sembuh, penuh janji yang tak diucapkan. Besok pagi, kita kirim surat balasan ke Jin. Tapi malam itu belum selesai. Saat mereka hendak kembali masuk, alarm kecil di pintu belakang berbunyi. Seorang pria masuk. Wajahnya dikenali Sayaka dalam sekejap. Salah satu bekas pengawal pribadi Kurosawa. Luka di wajahnya membentuk senyum getir. Kalian pikir semua sudah berakhir? Ia mengarahkan pisau ke arah Sayaka. Minato langsung menubruknya. Perkelahian singkat terjadi. Pisau melukai lengan Minato, tapi ia berhasil melumpuhkan pria itu dengan balok kayu bar, membuatnya pingsan. Sayaka menangis, memeluk Minato erat-erat. Darah menetes dari lengannya. Kamu nggak boleh mati. Kamu satu-satunya rumahku sekarang. Bisiknya. Minato menyentuh pipinya dengan tangan berdarah, tersenyum lemah. Aku juga nggak bisa kehilangan kamu. Beberapa jam kemudian, polisi datang dan menangkap penyerang itu. Jin, yang mendengar kabar itu lebih dulu, langsung mengamankan situasi agar nama mereka tetap terlindungi di media. Pagi harinya, Minato duduk di sofa kecil, tangannya diperban. Sayaka duduk di pangkuannya, menempelkan dahinya ke dahinya. Aku berubah pikiran, bisik Sayaka. Dunia tidak perlu tahu siapa kita. Yang penting, kita tahu siapa satu sama lain. Minato mencium bibirnya, lembut, dalam, perlahan. Pelukan itu menandai bahwa mereka tak lagi berlari. Hari-hari berlalu, mereka tetap menjadi legenda anonim. Tsukikage tetap hidup, menjadi tempat untuk para pelintas yang mencari kehangatan, bukan sensasi. Orang-orang datang, duduk, mendengar musik, minum kopi, dan sesekali menyadari sesuatu, bahwa cinta bukan tentang dilihat dunia, tapi tentang melihat satu sama lain, dan tak pernah berhenti memilih satu sama lain. 3 tahun telah berlalu sejak malam berdarah itu. Sejak pilihan terakhir dibuat untuk diam, untuk hidup, dan untuk mencintai dalam senyap. Kyoto tak lagi sama. Banyak klub malam telah tutup, politik berputar, dan nama-nama baru memenuhi headline. Tapi satu tempat tetap berdiri seperti waktu yang membeku di dalamnya. Kafe dan bar Tsukikage. Di luar, plakat kayu bergantung di bawah lentera putih kecil bertuliskan Tsukikage. Setiap malam, musik slow jazz mengalun dari pintu kayu geser yang terbuka setengah. Di dalam, ruangan beraroma kayu dan kopi panggang, lampu kuning redup, dan para tamu yang datang bukan untuk bersorak, tapi untuk merasa. Dan di balik meja bar, Minato, kini berusia 28 tahun, mengelap gelas sambil tersenyum ramah pada tamu. Rambutnya masih terkuncir di belakang,
Matanya tajam namun hangat. Ia telah menjadi legenda kecil yang hidup di bisikan kota. Di sudut ruangan, sebuah panggung kecil dari tatami dengan satu mikrofon berdiri. Tak ada iklan, tak ada selebriti. Tapi malam-malam tertentu, suara lembut dari balik tirai akan muncul. Milik Sayaka. Sayaka, yang kini berusia 31 tahun, telah menemukan ketenangan yang tak pernah dia bayangkan. Tubuhnya tetap memesona, dengan rambut hitam panjang yang kini lebih sering digelung ke samping, menambah aura dewasa yang tenang. Ia tak lagi menjadi sekadar pekerja kantoran atau korban dari kekuasaan. Ia kini adalah pemilik jiwa sebuah tempat di mana luka-luka tidak dihapus, tapi dihargai. Dan malam ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sayaka berdiri di atas panggung, memegang mikrofon. Ia mengenakan kimono modern berwarna lembut, senyumnya tenang. Selamat malam, terima kasih telah datang ke Tsukikage. Aku akan menyanyikan satu lagu. Lagu yang kutulis bersama seseorang yang kucintai. Di malam ketika kami akhirnya berhenti berlari, lagu itu mengalun. Bukan lagu cinta murahan, tapi nyanyian sunyi dari hati yang pernah terluka dan pulih bersama. Minato memejamkan mata saat suara Sayaka menyentuh seluruh ruangan. Ia tak butuh sorotan lampu atau dunia yang berteriak. Cukup suara itu, cukup perempuan itu. Setelah pertunjukan selesai, Sayaka turun dari panggung dan menuju ke Minato yang sedang menyajikan 2 minuman spesial. Untuk siapa yang satunya? Tanya Sayaka sambil duduk. Untuk kamu, tapi juga untuk masa lalu kita. Mereka mengangkat gelas. Tak bersulang dengan suara keras, hanya dengan tatapan dalam yang saling mengenali jiwa masing-masing. Kamu pernah bilang waktu itu, kamu capek jadi bayangan, kata Minato pelan. Sekarang aku jadi bayangan yang memeluk, jawab Sayaka, menyentuh tangannya. Malam semakin larut. Para tamu satu persatu pamit. Musik pelan terus mengalun. Di lantai atas, yang dulu kosong, kini menjadi apartemen kecil yang nyaman. Di sana, 2 tubuh beristirahat dalam pelukan. Di balik pintu kertas dan aroma teh yang mengepul dari dapur. Tak ada siaran langsung. Tak ada ancaman. Tak ada pengkhianatan. Hanya 2 manusia. Saling memeluk luka dan cinta. Beberapa tahun kemudian, sebuah artikel muncul secara anonim di sebuah majalah kecil. Judulnya, Ketika 2 Bayangan Menjadi Cahaya, Kisah Tsukikage yang Tak Pernah Diungkap. Artikel itu tidak menyebut nama, tidak menyebut peristiwa, hanya menceritakan bagaimana 2 orang yang hancur oleh sistem berhasil membangun tempat yang menyembuhkan lebih banyak orang daripada semua politisi yang pernah berkuasa. Dan di akhir artikel, satu kalimat tertulis, di kota yang terlalu berisik, tempat terbaik bukanlah yang terdengar, tapi yang terasa. Dan di sanalah mereka menunggu, dengan kopi hangat dan musik pelan, Tsukikage, bayangan yang memeluk. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.